Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada edisi Embun Pagi hari ini, Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, kita bersama akan mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra yang kita banggakan di frekuensi 105,7 FM. Saat ini bersama saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa, Kebon Agung Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah mengembara di padang gurun, berdasar dari kitab Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memohon penyertaan dari Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu di saat pagi yang cerah indah ini. Bersyukur kehadirat Bapa oleh karena kasih setia yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, Bapa sudah membangunkan tubuh dan jiwa kami. Engkau memulihkan kekuatan kami, dan kami boleh menghirup udara segar yang Engkau sediakan bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur atas setiap karya dari Bapa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, saat ini sebelum memulai di dalam kegiatan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Hadirlah bersama dengan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mendengarkan sebagian dari sabda-Mu dan juga merenungkannya, kami dapat menghayati dengan baik apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi para pendengar Radio Petra dimanapun mereka berada, kiranya Bapak juga berkati agar dapat menjadi pendengar, pelaku sabda Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap saat. Demikian juga hamba-Mu yang saat ini Engkau tunjuk untuk memberitakan sebagian dari firman-Mu. Bungkuslah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan nanti kesemuanya itu seturut dengan kehendak Bapa. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami telah memohon dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bacaan sabda Tuhan saat ini dari kitab Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-29, demikian sabdanya. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika Ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjadikan yang baik tentang Israel. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan adalah perjalanan yang sangat panjang dan membutuhkan ketaatan kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel dibawa oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, keluar dari bangsa yang memperbudaknya, bangsa Mesir, Allah berkenan untuk mengeluarkan bangsa Israel itu menuju ke tanah perjanjian. Kita dapat membaca dari Alkitab bahwa perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian membutuhkan waktu 40 tahun lamanya. Mengapa demikian lama? Padahal saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita belajar dari sejarah perjalanan bapa leluhur mereka, yaitu Yakub beserta dengan keluarganya ke Mesir pada waktu itu, hanya membutuhkan beberapa waktu lamanya, tidak lebih dari 3 bulan. Namun kenapa bangsa Israel harus melalui waktu yang panjang sampai 40 tahun lamanya? Kita berbicara tentang proses. Kita berbicara tentang rencana Allah atas kehidupan bangsa yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Mereka dididik oleh Allah agar bangsa Israel itu memiliki hati untuk taat dan setia kepada Allah di dalam hidup mereka. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang kita baca dari embun pagi saat ini menceritakan perjalanan bangsa Israel ketika mereka sudah sampai pada saat itu di Gunung Sinai, untuk kemudian meneruskan perjalanan mereka ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Di Gunung Sinai mereka boleh menerima apa yang Tuhan berikan atas kehidupan bangsa Israel melalui kepemimpinan Nabi Musa, yaitu menerima 10 hukum Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengalami pimpinan Tuhan secara langsung. Bahkan pimpinan itu diwujud nyatakan melalui hadirnya tiang awan dan tiang api sebagai tanda kapan umat Israel harus berhenti ataupun berjalan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan itu juga membutuhkan ketaatan umat Israel. Tuhan sudah memberikan perintahnya mengatur sedemikian rupa perjalanan bangsa Israel itu menuju ke negeri perjanjian. Perjalanan yang dibuat sedemikian rupa oleh Allah dilakukan oleh umat Israel pada saat itu yang diceritakan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-28. Saya berharap agar para pendengar Petra sesudah mendengarkan embun pagi ini berkenan, bersedia untuk membacanya
dari kitab Bilangan pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-28. Memasuki tahun yang kedua di padang gurun, pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan dari atas kemah suci, tempat di mana hukum Allah itu diberikan. Tuhan menuntun Musa untuk memimpin bangsa Israel dari Sinai menuju kepada Gurun Paran. Bangsa Israel berjalan mengikuti susunan yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Musa mengajak serta iparnya yang bernama Hobab, yang saat itu dia bermaksud kembali ke negerinya. Alasannya, Musa ingin supaya Hobab juga dapat menjadi saksi bagaimana Allah memelihara umatnya. Artinya, saudara-saudara, ajakan itu berdiri di atas iman dan keyakinan bahwa Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel. Musa tidak melihat bahwa berkat Tuhan adalah sesuatu yang eksklusif, yang hanya boleh dinikmati oleh umat Israel. Musa melihat bahwa Hobab dapat ikut bersama dengan umat Israel dan dapat memberikan kontribusi karena Hobab telah berpengalaman hidup sebagai seorang pengembara. Artinya bahwa Musa itu sangat membutuhkan kontribusi dari Hobab atas perjalanan bangsa Israel menuju tempat yang Allah janjikan. Tidak hanya itu, Hobab juga akan mendapat pengakuan baik dari umat Israel sebagaimana Tuhan berjanji untuk melakukan hal yang baik bagi Israel. Perjalanan Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian adalah kehendak atau inisiatif Tuhan. Itulah jawaban Tuhan atas permohonan mereka. Sepanjang perjalanan mereka, Tuhan tetap menyatakan pimpinan dan penyertaannya. Namun Musa meminta Hobab, keponakan istrinya, untuk tinggal bersama dengan mereka. Padahal Hobab bukanlah warga Israel. Inilah hal yang istimewa yang dilakukan oleh Musa pada waktu itu dengan maksud dan tujuan yang saya sampaikan di atas adalah supaya memberikan kontribusi atas kepemimpinan Musa pada waktu itu. Berbagai pengalaman bahkan juga dapat mempersaksikan bagaimana Allah bekerja atas kehidupan bangsa Israel. Musa memahami keterbatasannya. Ia sadar bahwa ia perlu pertolongan Hobab untuk memandu Israel menjelajahi padang gurun. Musa tahu bahwa Tuhan memimpin mereka melalui awan dan api. Tetapi ia tetap perlu nasihat dari orang yang benar-benar tahu kondisi daerah yang harus mereka lalui. Hobab akan berguna bagi kelancaran perjalanan umat maju mengikuti pimpinan Tuhan. Meski ada Hobab, keputusan Tuhan adalah hal yang utama. Maka Musa selalu menaikkan pujian dan permohonan kepada Tuhan saat berangkat maupun juga saat istirahat. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tabut perjanjian Allah berjalan mendahului barisan yang panjang atas umat Allah.
Dalam setiap titik perhentian dan perjalanan, Musa mengucapkan pengakuan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Pengakuan ini mengingatkan bahwa perjalanan yang sedang mereka tempuh bukan persoalan mengenai bangsa Israel yang sedang meraih mimpi dan keinginannya, melainkan tentang Tuhan yang menuntun langkah perjalanan mereka itu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua pelajaran yang dapat kita tarik dari perikop ini. Pertama, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak ragu untuk mengungkapkan bahwa Allah adalah pemimpin yang sejati atas bangsanya. Musa tidak mengklaim hak kepemimpinan itu, akan tetapi ia justru berusaha meyakinkan iparnya bahwa hanya Allah yang berkarya untuk membentuk umatnya. Kedua, sekalipun mereka meninggalkan gunung Tuhan, tiang awan senantiasa memimpin dan menuntun perjalanan mereka. Fakta ini kian menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan sungguh-sungguh menyertai dalam perjalanan hidup umatnya. Tidak ada titik di mana penyertaan Allah terlewatkan dari pergumulan sukacita kehidupan kita. Dengan Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, maka kita juga sama seperti bangsa Israel yang dituntun oleh Allah. Kita juga berjalan di belakangnya, mengikuti langkah Allah, sehingga hidup kita itu benar-benar terjamin di dalam rencana Allah yang baik atas kehidupan kita. Dan betul, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel ini merupakan gambaran bagi perjalanan kehidupan kita orang percaya. Akan tetapi gambaran tersebut berarti bahwa orang Kristen bersikap pasif dan tidak bisa membuat rancangan. Tidak demikian. Allah telah menjelaskan seluruh kehendak-Nya secara umum melalui firman-Nya. Bila kita kemudian memahami kehendak-Nya, maka kita bisa membuat perencanaan yang sesuai dengan Allah sendiri. Kita juga bisa mengerti perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Tetapi pada intinya, perjalanan bangsa Israel pada saat itu adalah sebuah perjalanan iman. Itu adalah sebuah persiarahan yang mereka harus lakukan untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan hal ini yang kemudian bisa kita rasakan pula atas kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kini, bahwa perjalanan kehidupan kita pun adalah perjalanan persiarahan iman yang suatu saat kita pasti juga akan menuju kepada karya keselamatan Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena kita akan merasakan sukacita bersama sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan dihimpunkan di dalam sebuah penyelamatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Percayalah saudara bahwa setiap kita siap untuk bertindak, bahwa Allah akan menuntun kita dan memberi kita kemenangan atas seluruh rencananya. Tiada Allah lain yang ajaib seperti Allah kita, karena Ia senantiasa bertindak menyelamatkan umat-Nya, memberikan kemenangan atas setiap kita, memberikan ketetapan dan peraturan. Sesungguhnya Allah ingin menunjukkan bahwa Ia sendiri yang akan menuntun perjalanan kita berjalan di dalam kehendak Allah. Kita tidak boleh menurut keinginan dan kekuatan sendiri, tetapi menurut kehendak dan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana perjalanan iman saudara-saudara dan saya? Adakah kita percaya pada pimpinan Allah sehingga mau taat kepada kehendak-Nya?
Saya berdoa, kiranya semua tetap percaya, mendengarkan, dan menuruti perintah Tuhan, taat setia kepada Allah sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau memperkenankan kami untuk berdoa, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kepada kami dalam sebuah persiarahan iman kami ini untuk tetap setia kepada Allah. Tidak membelok ke kiri atau membelok ke kanan, tetapi jalan kami adalah berjalan di belakang Allah yang akan menuntun dan menyertai kehidupan kami umat-Mu. Sehingga suatu saat ketika Engkau akan memberikan kesempurnaan keselamatan itu, kami boleh bersuka cita di dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur untuk Radio Petra yang Engkau berikan bagi kami, yang selalu menjadi media bagi kami. Di saat pagi, saat malam, kami boleh mendengarkan embun pagi, ataupun juga Engkau perkenankan untuk menaikkan doa malam. Biarlah sukacita surgawi boleh terasa kami alami di dalam kehidupan kami setiap saat. Dan inilah Tuhan, hidup kami persembahkan kepadamu. Ampunkan segala dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini Sabtu 1 Oktober 2022. Saya berharap kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Agung Butiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat mengasihi orang lain. Hari ini Tuhan Yesus selalu menyertai perjalanan, aktivitas, kegiatan saudara-saudara. Amin.